Ya, kali ini saya akan membimbing laporan PKL ya. Jadi ini laporan PKL sudah pernah sebelumnya. Nah, ini kita lihat ini laporan yang sebelumnya dia PKL yang lampau. Nah, Baik. inilah dia sudah merubahnya menjadi topiknya adalah pengajuan implementasi dan replacement pada EDC Briling. Nah, ya, diajukan. Nah, ini ada sedikit salah kalau saya lihat ya. Program studi administrasi niaga jurusan administrasi bisnis. Ini terbalik ya, harusnya prodi administrasi bisnis ya, bisnis baru jurusannya administrasi niaga ya. Jadi kamu perbaiki. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat. Kita cepatin dulu ya. Itu topiknya saja sudah salah. Kita dengarkan apa yang sudah saya bimbing sebelumnya ya. Kita bandingkan. Kita dengarkan. Ada judul maupun apapun keterangan yang lain. Sebagai langkah awal kita buka dulu apa itu panduan untuk isi ya. Jadi di sini isi bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, berisi informasi materi yang berkaitan dengan tema laporan PKL. Berarti harus ada tema. Kedua, pelaksanaan, memuat waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, kita lihat dulu. Latar belakang, ini buang saja, tak perlu ini, karena di panduan itu tidak ada itu. Ya. Sistem keuangan yang handal. Jadi kita lihat ini masih ada ya, padahal udah saya suruh buang. Ini tidak perlu ada, cukup latar belakang ya. Kita lanjut lagi. Merupakan suatu hal yang penting. Adalah jadi sistem keuangan itu luas ya, dari bank apa semua di situ, asuransi dan sebagainya. Nah, kita lihat lagi yang butuhkan. Bank merupakan dunia kerja. PKL yang lama. Coba dulu ya. Jadi kalau saya lihat ya, ini kamu pertama ini sudah betul latar belakangnya ada, harusnya cerita tentang politeknik itu ini ya, ini harusnya di atas ya, di atas sebagai pengantar, baru kau cerita mengenai apa itu EDC, kenapa EDC penting, apa alasannya, kenapa kamu memilihnya sebagai tema, itu yang perlu diceritakan ya. Kalau kamu buat ini terbalik susunannya, harusnya kita membuat latar belakang itu ada berbentuk piramida terbalik. Jadi pertama itu kita cerita dulu tentang yang umum, baru cerita lagi kita tentang yang apa yang akan latarnya, melatari, atau di sini kita dapat mengatakan mengapa apa ya, kita cerita apa, baru di sini ya kita bikin. Nah, seperti inilah dia masuk why, mengapa. Nah, jadi contohnya bisa kita lihat di panduan ya. Di sini perhatikan latar belakang PKL.
materi dengan tema laporan PKL yang diambil. Jadi harus seperti itu ya, kamu ceritakan latarnya. Jadi sedikit lagi nih, tinggal kau balik aja letaknya nih ya. Nah, baru setelah kamu tadi cerita mengapa, baru di ujungnya inilah kamu bikin apa, reason, alasan, ya apa namanya, reason atau alasan ya, jawaban dari tadi why, mengapa EDC itu dibutuhkan PT Briling. Nah, kasihlah alasannya. Dari alasan itulah kamu menjadikannya sebagai topik. Baru 1.2 judulnya adalah pelaksanaan, waktu dan tempat. Ya, ini udah oke. Ini udah oke. Baru tujuan. Ini tidak ada ini nggak ada hubungannya. Coba lihat ya, kamu perhatikan di sini. Tujuan itu berisi hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan topik. Jadi kalau yang nggak ada tujuan dengan topik nggak usah. Manfaat. Nah, kita lihat manfaat. Manfaat mengurai mengenai manfaat sesuai dengan topik. Nah, lihat itu. Kita coba lihat EDC. Ya, bagi politeknik, perusahaan. Nah, harusnya bagi perusahaan ini ada juga kamu buat. Kamu kan sudah bekerja di bagian EDC, tapi kenapa tidak ada manfaatnya bagi perusahaan? Kamu buatlah. Nah, sistopiktika itu berisi gambar secara singkat organisasi penulisan. Nah, bab 2 berisikan 121 profil perusahaan tempat PKL, berisikan visi misi, kepemilikan, sejarah, struktur organisasi, unit kerja, produk, dan lain-lain yang ingin ditampilkan. Nah, kita lihat. Nah, baru 2.2 itu adalah deskripsi alat atau sistem. Deskripsi alat berarti kamu ceritakan tentang EDC tadi. Iya. Mananya? 21, 22, mana dua-duanya ini? Deskripsi alat ini ya. Pada bagian ini, alat atau sistem yang diamati berarti tentang EDC. Nah, jadi yang kamu ceritakan di 2.2, ya bagus, injek. Ya bagus ya, bagus ini berarti 2.3.
Berarti topik atau kegiatan yang diamati. Jadi kalau di sini, tengok ya, topik yang diamati itu, coba di sini ya, lengkap tentang cara kerja alat atau mahasiswa contohnya sebidang teller, maka harus dilihat tentang deskripsi mengenai pelayanan nasabah tentang EDC. 3 di sini B-nya. Kalau di accounting, jelasan rinci standar prinsip-prinsip yang berlaku bidang akuntansi. Kalau dia mengambil bidang arsip, maka konsep kearsipan. Jadi yang kamu perbaiki di sini, ini kamu cerita yang ini semua masih bersifat umum ya, bukan EDC yang kamu ceritakan. Yang kamu ceritakan itu tadi ialah, ini kan udah ada yang poin-poin EDC ini 2.2 itu kan sudah kamu katakan deskripsinya. Nah, di sini di 2.3 ini ya kamu menceritakanlah bagaimana proses atau cara kerja EDC tersebut. Nah, kan berarti kamu sudah mengamati sehingga kamu tahu cara kerjanya. Ya, jangan yang ini salah besar ini yang VRT ini hanya cerita layanan perbankan yang kamu bikin. Selanjutnya pembahasan. Nah, di sini di pembahasan ini harus sedikit kamu masukkan teori. Ya, harus ada teori. Kamu kutip dari buku, dari internet, dari jurnal ya. Jadi kamu masukkan apa tentang EDC ini. Nah, dibahaslah. Kamu lihat dalam membahas di sini adalah membahas. Itu bagaimana membahas? Membahas ialah membandingkan antara teori dengan aplikasi. Nah, di sini dia. Jadi kamu ceritakan dahulu teori tentang EDC ini, apa fungsinya ini semua segalanya menurut buku atau menurut jurnal atau menurut internet website ya. Baru kamu bahaslah di situ khususnya bagaimana proses-prosesnya ya. Nah, setelah kamu bandingkan antara teori dengan aplikasi ya. Nah, ini udah kamu ceritakan, tapi kamu langkah-langkah ini kamu cerita, tetapi ini kan harusnya menjadi sebuah teorinya mana. Dalam replacement itu harusnya seperti ini, tapi kenyataannya seperti ini. Ya, jadi ya berbeda. Jadi kita tidak hanya menceritakan, kita harus cari di internet contoh ya. Kita cari di internet, di Google aja kamu ketik, pasti ada teori-teori tentang ini ya. Nah ini bukan ini yang kamu ceritakan hambatan. Ini model PKL yang lama. Hambatan itu adalah, jadi tadi di pembahasan kita bandingkan teori dengan kenyataan atau aplikasinya di perusahaan. Nah, setelah kita bandingkan semua, jadi mana yang tidak sesuai dengan
teori itulah menjadi hambatan. Jadi hambatan itu bukan kitanya yang bercerita. Kita ini sekarang ini dituntut mengetahui teori dari yang kita PKL kan, bukan hanya apa yang kita kerjakan. Kenapa seperti itu? Karena yang kita kerjakan namanya kita belajar di perusahaan itu. Belum tentu yang mereka kerjakan itu benar atau sesuai dengan teori. Jadi kita di situ dituntut bisa membandingkan mana-mana yang tidak sesuai dengan teori, itulah yang menjadi hambatan, ya. Jadi paham ya kamu ya, bukan kita ceritakan hambatan pribadi kita. Itulah bedanya laporan PKL yang lama dengan yang sekarang. Baik, sampai di sini ya. Jadi nanti ya perbaiki tadi yang saya sarankan, kemudian kirim bersama bab 3. Ya, perbaiki semua yang saya sarankan. Baik, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.